karena sebab
lupa yang lupa. Jadi nanti ada pembahasannya. Jadi 4 itu salah satu saya lupa. Jadi itu hadas kecil. Kalau hadas besarnya dikarenakan 6 perkara ini yang menyebabkan kita dalam kondisi hadas besar. Wajib mandi, keluar air mani, bersetubuh, haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan, wiladah bagi perempuan, kemudian yang terakhir ada sebab meninggal atau mati. Itu wajib dimandikan, wajib mandi. Kemudian yang kedua, suci badan pakai keempat. Suci badan pakai keempat dalam arti suci dari najis. Suci dari najis. Kalau suci dari hadas tadi syarat yang pertama. Yang kedua ini adalah suci dari sesuatu yang najis karena sebab kotoran. Nah, najis itu ada 3 macam. Ada najis yang sifatnya ringan, mukhafafah. Ada najis yang sifatnya sedang, pertengahan, mutawassithah. Ada najis yang berat atau yang dikenal najis mughalladah. Nah, najis yang ringan contohnya najis dari sebab kecilnya anak yang belum berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa kecuali dari susu ibu. Jadi jenengan punya bayi, misalnya umur 3 bulan, 7 bulan, belum minum sesuatu yang selain dari susu ibu, maka bayi laki-laki. Maka air kecilnya itu masih termasuk mukhafafah. Nah, setiap bentuk najis itu cara mensucikannya berbeda. Kalau yang mukhafafah itu hanya cukup diciprati saja, cipratin air, nggak usah dibasuh, itu sudah suci. Kemudian kalau yang mutawassithah, najis pertengahan, itu adalah najis yang disebabkan karena kena kotoran. Kotoran itu maksudnya air kecil atau kotoran buang yang besar, atau karena sebab terkena darah, atau terkena khamr. Karena khamr itu juga najis. Karena dikatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Rijsun itu perkara yang dianggap najis atau kotor. Itu juga menjadikan najis mutawassithah. Cara membasuhnya, mensucikannya harus dibasuh dengan air. Jadi diucap, ya disiram air, kemudian diucap, dibilas. Itu kalau yang najis mutawassithah. Kemudian yang najis mughalladah, kalau mughalladah ini diakibatkan karena jilatan dari anjing atau dari biduan. Itu najis mughalladah. Najis mughalladah hanya bisa bersih. Contoh, kita misalnya piara kuku, boleh tidak orang yang sudah punya kuku? Boleh. Jadi kalau kita punya kuku itu boleh. Nah, tapi kalau bisa tidak satu rumah dengan kita. Misalnya dia dibuatkan rumah sendiri di luar rumah kita. Kenapa? Karena malaikat itu tidak akan mau masuk di rumah yang salah satunya ada kukunya. Tapi boleh. Kenapa boleh? Karena dulu anjing itu bisa digunakan untuk jaga rumah, ya, menjaga rumah, atau bisa digunakan untuk berburu. Masa Rasulullah dulu anjing bisa digunakan untuk berburu. Maka boleh punya anjing itu boleh. Cuma kalau jadi satu rumah dengan rumah kita, itu malaikat Allah tidak akan mau masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Nah, itu kalau najis mughalladah, maka dia harus dibasuh sebanyak 7 kali dengan menggunakan air yang salah satunya adalah dicampur atau ditambah dengan menggunakan debu atau pasir. Itu yang kedua. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat itu jelas di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ini pentingnya menutup aurat dalam sholat. Jadi ketika kita ini sedang menghadap Allah,
ambillah perhiasan kalian. Dalam apa? Dalam artian menggunakan pakaian terbaik saat kita ke masjid, saat kita melaksanakan sholat di hadapan Allah. Nah, salah satunya pakaian terbaik kita itu adalah minimal pakaian yang menutup aurat kita. Auratnya laki-laki boleh dari pusat sampai lutut, sedangkan aurat yang perempuan adalah seluruh tubuhnya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali kalau dalam sholat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian menghadap kiblat ini juga menjadi syarat. Maka dulu di zaman Rasulullah itu pertama kiblat itu menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dulu awal-awal Islam, kiblat itu pertama menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tapi karena banyak cemoohan dari orang-orang Yahudi, sehingga Allah memerintahkan untuk merubah kiblat. Maka ada di Madinah itu namanya masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Masjid itu adalah masjid di mana Rasulullah itu masih menggunakan kiblat yang awal Masjidil Aqsa, dan kemudian ada perintah berubah untuk menghadap ke Ka'bah Baitullah di dua kiblat. Itu disyaratkan saat melaksanakan sholat wajib menghadap kiblat, kecuali ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita menghadap kiblat. Contohnya dalam peperangan, dalam perang yang sedang berkecamuk, itu kita melaksanakan sholat karena khawatir waspada, sholatnya namanya sholat khauf. Itu dalam kondisi waspada perang, boleh tidak menghadap kiblat. Atau ketika dalam perjalanan, dengan naik kereta api, naik bis, atau naik mobil yang tidak memungkinkan kita untuk berhenti melaksanakan sholat, maka boleh sholatnya tidak menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, telah masuk waktu sholat, itu dasarnya Quran surat An-Nisa ayat 103 yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Inna sholat akan al-mu'minina kita pemawudah. Sesungguhnya sholat itu sudah dibagi waktu-waktunya, waktu zuhur sendiri, puasa sendiri, dan seterusnya. Kemudian mengetahui bahwa sholat dilakukan adalah wajib tadi sudah, jadi tidak boleh meyakini sholat wajib itu sebagai sunnah atau sholat sunnah sebagai wajib. Kebanyakan di kalangan kita umat Islam itu ada masih menganggap sholat wajib sebagai sunnah, sholat sunnah sebagai sholat wajib. Contohnya apa? Sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah, dianggap wajib. Datang ke masjid ikut sholat 1 tahun 2 kali, anggapnya wajib, padahal itu sunnah. Sholat Jumat yang harusnya menjadi kewajiban, setiap hari Jumat itu masih banyak yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena mungkin menganggap itu sebagai sunnah, atau mungkin karena alasan-alasan lain. Nah, jadi itu pembahasan kita dari syarat sah sholat tadi ada 8. Yang ketika 8 perkara ini tidak terpenuhi, maka sholat kita menjadi tidak sah atau menjadi batal. Itu penjelasan sedikit terkait tentang syarat sahnya sholat. Mungkin bapak-bapak ada yang mau sharing, bertanya atau yang lainnya, kami persilakan. Monggo jika ada. Yang kedua, pertanyaan. Oke. Biar waktu dahulu ya setelah suami saya tidak akan butuh lagi gitu. Bagaimana menurut pendapat Pak? Baik, jadi terkait membatalkan sholat, membatalkan wudu,
Itu dalam empat mazhab itu memiliki pendapat yang berbeda. Jadi ada yang berbeda. Maka dasar yang digunakan itu sebenarnya sama, masih di surat Al-Maidah ayat 6. Jadi di surat Al-Maidah ayat 6 itu ada kalimat Allah masukun nisa. Allah masukun nisa. Jadi itu ayat itu berbunyi ketika kita dalam kondisi berwudu, kemudian kalau kita buang hajat atau buang BAB itu atau buang air kecil, atau salah satunya Allah masukun nisa. Lamastum itu dimaknai berbeda oleh para ulama. Dan menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, lamastum itu berasal dari kata lamasa. Lamasa itu artinya bersentuhan, ketemu kulit dengan kulit. Nah, maka kalau menurut Imam Syafi'i, lamastum nisa itu adalah ketika kulit kita bertemu dengan kulit seorang perempuan yang bukan mahram. Ada perbedaan apa? Perbedaan istilah. Mahram dan muhrim itu beda. Apa bedanya? Kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikahi, itu mahram. Tapi kalau muhrim orang yang mengharamkan, orang yang ketika kita itu sudah menjalin hubungan dengan dia, maka statusnya dia menjadi sesuatu yang bisa mengharamkan terhadap diri saya. Itu muhrim. Nah, mahram itu ada tiga macam. Ada mahram karena sebab nasab, sebab keturunan, bapak, ibu, kakak, saudara, laki-laki, saudara perempuan, bibi, paman, itu mahram karena sebab nasab. Ada mahram yang karena sebab pernikahan. Ketika saya sudah menikah dengan istri saya, maka mertua saya atau adik ipar saya atau kakak ipar saya menjadi mahram, haram untuk saya nikahi. Termasuk neneknya, kakeknya itu menjadi haram. Itu mahram. Ada karena yang ketiga karena sebab saudara sesusuan. Sesusuan itu kalau dulu di zaman Rasulullah atau tradisi masyarakat Arab, ketika umpamanya punya bayi dan ibu kandungnya itu tidak memiliki air susu yang bagus, maka bisa disusukan ke tetangga atau ke siapapun yang berkenan untuk menyusui. Nah, maka antara contoh misal saya dan si B itu pernah menyusui di orang yang sama, maka ini kita saudara sesusuan, haram untuk dinikahkan. Yang kedua, ada istilah muhrim. Muhrim itu orang yang menjadikan kita menjadi haram untuk melakukan sesuatu. Contoh, ketika saya sudah menikah dengan istri saya, maka saya menjadi muhrim dari istri saya. Artinya apa? Istri saya menjadi haram untuk melakukan sesuatu yang saya tidak ridho. Contoh, keluar rumah tanpa izin misalnya. Kalau saya tidak ridho, haram. Atau dia tidak izin, ya tidak izin ke kita, kemudian kita jadi rela, haram. Atau umpamanya istri saya sudah punya suami, sudah punya saya, masih melihat laki-laki yang lain, haram. Maka posisinya kita ini sebagai orang yang mengharamkan istri saya untuk melakukan sesuatu yang awalnya dulu ketika menikah halal. Ketika menikah dia mau keluar rumah sendiri tanpa izin boleh, karena memang khususnya belum nikah. Atau dia melihat laki-laki lain, ya, laki-laki yang lain boleh. Ya, meskipun itu ada penjelasan rincinya ya tergolong masih ada usaha kecil. Tapi statusnya masih boleh, karena walaupun belum punya pasangan. Tapi ketika sudah punya pasangan menjadi haram. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i batal. Sedangkan kalau menurut Imam Malik tidak batal. Karena menurut Imam Malik lamas nisa itu dimaknai
tapi persekutuannya masih sering, misalnya, sudah nafsu, maka batal. Nah, karena batasan daripada lapas bisa itu salah satunya adalah karena syahwat. Itu kan. Jadi monggo itu perbedaan daripada memilih imam mazhab, pendapat daripada para imam. Jadi mau menggunakan Syafi'i, monggo, akal. Kalau mau menggunakan Imam Malik atau Imam Ahmad, tidak membatalkan. Makanya kalau kita pas umroh, pas khususnya tawaf, semua pengikut mazhab Syafi'i itu dia intikal. Intikal itu tidak batal karena dalam kondisi darurat. Jadi diperbolehkan tidak batal. Tapi kalau dalam kondisi yang masih memungkinkan kita untuk tidak batal, itu anjurannya tidak boleh mencampur adukan pendapat imam mazhab. Kenapa? Khawatirnya nanti yang dia akan milih seperak-perak sesudah pendapat. Gitu. Ada lagi? Jadi. Jadi nanti untuk jamaah itu mungkin khusus gitu. Tapi nanti